إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita di majlis yang mulia ini sama-sama mencari pahala dari Allah, mencari ridha-Nya dengan menuntut ilmu syar'i. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, agar Allah memberikan pahala yang besar kepada kita semua dan mengangkat derajat kita semua. Kita selalu ingat dengan ayat Allah di surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di ayat ini, ayat ke-11 dari surat Al-Mujadilah, Allah menghabarkan bahwa derajat orang-orang yang berilmu itu sangat tinggi, diangkat lebih dari orang yang beriman yang tidak punya ilmu. Oleh karena itu kita harus terus bersabar di majlis untuk membaca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, mengambil faedahnya, dan kita bersabar untuk mencatat kalau ada faedah yang harus kita catat. Kita sama-sama duduk di sini mencari ilmu dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang Allah muliakan, kita akan bahas hadis ke-143 ya. Betul atau tidak? Betul ya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad laghawta. Apabila engkau berkata kepada kawanmu, temanmu, sahabatmu, diamlah di hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan lagwun. Apa arti lagwun? Lagwun di sini dijelaskan oleh ulama, hurimta ajra al-jumu'ah. Engkau melakukan perbuatan lagwun artinya engkau terharamkan dari mendapatkan pahala Jumat. Dan ini dikuatkan oleh riwayat yang lain dalam riwayat Imam Ahmad, wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang melakukan perbuatan lagwun,
maka tidak ada Jumat baginya. Abu Hurairah di dalam hadis ini menghabarkan pada kita bahwa Nabi SAW memberikan pesan kepada kita semua untuk laki-laki yang wajib atau yang sholat Jumat. Ketika kita hadir untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian kita melihat salah satu dari orang, siapa saja orangnya, sahib di sini. Idza qulta li sahibika, sahib di sini artinya orang yang berada di tempat bersamamu, duduk ketika Jumat dan imam sedang berkhutbah. Dia ngobrol misalkan, orang yang berbicara dengan kawannya di hari Jumat tidak memperhatikan khotib, tidak mendengarkan khotib berkhutbah, ini sebuah kemungkaran, haram hukumnya. Ketika salah satu di antara antum melihat kemungkaran, dia bicara mengganggu orang lain, kemudian bilang diam, ini kemungkaran yang lain. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW berkata, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, diamlah. Dan imam sedang berkhutbah, berarti kau telah melakukan perbuatan lagwan. Apa itu lagwan? Sia-sia, ya. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, wa man lagha fala jum'atalah. Orang yang melakukan perbuatan lagwan, dia tidak akan mendapat pahala Jumat, tidak ada Jumat baginya. Jadi makna laghauta hurimta ajral jum'ah, hurimta ajra al-jumu'ah. Jadi anda tidak mendapatkan pahala Jumat. Pahala Jumat terharamkan dari orang yang mengatakan ansit kepada saudaranya, diam. Gimana dengan orang yang ngobrolnya? Hadis yang mulia ini ada 6 faedah, 6 fikih. Kita akan bacakan fikih dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, tahrimul kalam wal imamu yaktubu yaumal jumu'ati. Haramnya ngobrol, berbicara ketika imam sedang berkhutbah di hari Jumat. Ini fikih yang pertama. Jadi ketika ada khotib bicara, berkhutbah, kemudian salah satu di antara kita bicara, ya, bicaranya tidak sedang ada hajat kepada imam, ini hukumnya haram. Kalau haram, berdosa atau dapat berpahala? Berdosa, ya. Oleh karena itu hendaknya kita perhatikan adab Jumat ini, ya. Ngomong ketika khotib Jumatan, khutbah, haram hukumnya. Dan kita ajarkan kepada anak kita, kepada keluarga kita. Jadi kalau ketika khotib sedang khutbah, berhenti, jangan ngomong, begitu. Karena kita saksikan orang cuek, ya, anaknya ngobrol padahal anaknya sudah gede, itu didiamkan saja. Jadi ini adab Jumat, harus kita kasih tahu kepada keluarga kita supaya tidak mengganggu. Baik. Ada pertanyaan, mata yahrumul kalamu wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ati? Kapan diharamkan ngobrol? Kapan diharamkan ngomong ketika imam berkhutbah di hari Jumat? Ya. Fal jawab, jawabannya, yahrumul kalamu min awwali ma yabda'u ila an yantahiya minal khutbati. Diharamkan
seseorang bicara atau ngobrol sejak awal khotib bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, dan azan, kemudian bicara dengan membuka khutbahnya dengan hamdalah, kemudian sholawat dan seterusnya, atau dengan khutbatul hajah. Nah, sudah ketika khotib bicara, dah diam kita. Ini adab. Kalau kita bicara, kita nggak dapat pahala Jumat. Wa bainal khutbataini yajuzul kalam. Antara dua khutbah, ketika imam duduk maksudnya, boleh bicara. Sekali lagi, antara dua khutbah ketika imam duduk boleh bicara. Tapi bagusnya kita zikir, berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada membaca sholawatan, dipimpin atau ada salah satu dari jamaah membaca sholawat, ya. Kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW, dianjurkan memperbanyak sholawat, tetapi bukan saatnya itu, ya. Di hari Jumat perbanyak sholawat, di malam Jumat perbanyak sholawat, tapi bukan di situ. Ada sebagian tempat melakukan itu, ya. Padahal tidak ada sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa boleh bicara ketika khotib duduk di antara dua khutbah? Sahih, karena khotib sedang tidak berkhutbah. Di sini hadisnya, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub, ya. Jadi ketika imam dalam keadaan berkhutbah, sedang ngomong, sedang bicara. Adapun ketika imam sedang diam, boleh, ya. Ini dari mafhum, ya. Kemudian ada hukum lain disebutkan di sini, ikhwan, oleh Syekh Utsaimin. Wa idza kana al-insan ghairu mawjudin fil masjid lakinnahu yasma'u al-khatib wa qad qasada hadzal masjid bi'ainihi fadh-dhahiru wujubul insat li umumil hadits wal imamu yakhtub. Ini fikih yang lain. Apabila seseorang hendak menuju ke masjid, dia ingin sholat Jumat dan belum nyampe ke masjid, kemudian dia dengar si imam atau khatib sedang berkhutbah, dia sengaja untuk masuk ke masjid tersebut. Orang yang sengaja untuk masuk ke masjid dan menjadikan dia sebagai imam, dia makmumnya, ini masuk dalam hadis ini. Tidak boleh dia bicara, ya. Berbeda dengan orang yang lewat, dia lewat masjid ini sudah khutbah, dia mau masjid yang lain, ya, dia ngobrol, dia bicara, boleh, karena bukan masjid ini yang dia tuju, ya, masjid seberangnya misalkan, ini dia boleh, ya. Tapi kalau seseorang menuju ke masjid di mana masjid itu sudah berkhutbah, haram untuk bicara, ya. Faedah yang kedua, wujubul insati li khutbati al-jumu'ati, wajibnya berdiam, tidak bicara, wajibnya diam, tidak berbicara untuk mendengarkan khutbah Jumat, untuk mendengarkan khutbah Jumat. Ini hukum yang kedua. Kalau yang pertama, haramnya apa? Bicara. Berarti lawannya wajib diam
mendengarkan khutbah Jumat ini wajib, ya. Alasannya annahu tawa'ada man tashaghala 'anil insat bi an yahruma ajra al-jumu'ati. Ini alasannya. Karena Nabi SAW mengancam orang yang tidak mendengarkan khutbah Jumat, menyibukkan dirinya dengan ngomong, ngobrol dan seterusnya, diancam tidak dapat pahala Jumat. Oleh karena itu, dari sini kita mengetahui fikihnya bahwa mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib, ya. Dan khutbah Jumat ini masuk ke syarat Jumat, syarat sahnya sholat Jumat. Jadi khutbah Jumat, ikhwan yang Allah muliakan, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Tapi pendapat yang kuat, dan ini dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat yang mengatakan bahwa khutbah Jumat itu syarat sahnya sholat Jumat. Ketika tidak ada khutbah Jumatnya, maka tidak sah, ya. Faedah yang ketiga, annahu la yajuzul kalam wal imamu yakhtubu yawmal jumu'ati hatta fima kana wajiban kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak boleh berbicara ketika imam sedang berkhutbah di hari Jumat, walaupun pembicaraan yang sifatnya wajib, perkataan yang sifatnya wajib, seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Misalkan ada orang yang tidur, ya kan, kita bilang akhi bangun, dengarkan, misalkan, boleh tidak? Gak boleh. Akhi wudu, gak boleh. Misalkan ada yang ngomong ganggu jamaah yang lain, ganggu antum juga, akhi uskut, diam, anda sedang dengar. Ini mencegah kemungkaran, kan? Ini juga tidak boleh. Lihat, ini faedah yang ketiga. Tidak boleh berbicara ketika imam sedang berkhutbah, ya, walaupun yang sifatnya wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar sifatnya wajib. Tetapi ketika di khutbah Jumat imam sedang berkhutbah, hukumnya haram. Umum hadisnya, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah, atau idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati faqad laghauta, kata Rasul. Apabila engkau berkata kepada kawanmu, kawan yang di sekitarmu di masjid, diam, gitu ya. Imam sedang berkhutbah, kata Rasul, laqad laghauta, kau sudah berbuat lagwun. Lagwun ini artinya apa tadi? Diharamkan dari pahala Jumat. Hurimta ajra al-jumu'ah, laghauta. Dan ini dikuatkan seperti dalam hadis Ahmad tadi. Rasulullah SAW bersabda, wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang berbuat lagwun, tidak ada Jumat baginya. Li'annaka idza sami'ta ahadan yatakallamu yawmal jumu'ati wal imamu yakhtubu fahadha munkar wa ma'a hadha la yajuz an tunkira alaihi. Itu alasannya. Karena apabila engkau mendengar seseorang bicara, ngobrol di hari Jumat ketika imam berkhutbah, ini kemungkaran, kata Syekh Utsaimin. Kemungkaran ini walaupun dia mungkar, engkau tidak boleh mengingkarinya, ya. Wa yustathna min dzalika ma sabaqal kalamu alaihi. Dikecualikan dari hal ini
apa yang sudah kita bahas? Apa tuh? Kenapa? Ahsan, berbicara ke imam, ke khatib, ya. Ini pengecualian sudah kita bahas. Bicara ke imam, ada beberapa hadis, ya. Ketika Rasulullah SAW melihat orang masuk, beliau lagi khutbah, kemudian langsung duduk. Rasul tanya, "Salait? Kamu sudah ya fulan sudah salat?" Belum, gitu. Ini ngomong di masa Umar ngelihat Utsman bin Affan, ya kan? Kemudian ada orang datang ke Rasulullah SAW minta doa apa? Hujan, doa istisqa. Itu Rasul lagi khutbah. Ini pengecualian. Jadi kalau ngomongnya ke imam boleh, atau sebaliknya imam ngomong ke jamaah, itu boleh. Yang tidak boleh sesama jamaah. Ini yang tidak boleh. Jadi kata Syekh Utsaimin, wa yustathna min dzalika ma sabaqal kalamu alaihi mimman yukhatibul khatib fa innahu la ba'sa bihi sawa'an li hajah aw li maslahah. Jadi pengecualiannya pembahasan yang telah berlalu di mana khatib diajak bicara oleh makmum bisa karena ada hajat atau ada sebuah maslahat. Kita sudah bahas itu. Faedah yang keempat. Jadi faedahnya syarat dengan fikih, ikhwan, ya. Satu hadis pendek, fikihnya banyak. Faedah yang keempat, ini faedah penting sekali, ya. Faedah sangat penting, harus diperhatikan khususnya oleh ibu-ibu juga nih. Ya, tadi sudah ditegur sama Pak, ya, iya, sama ketua DKM, ya. Faedah yang keempat, la haraja ayyatakallama al-insanu wa khatibun yakhtubu fi ghairil jumu'ati. Tidak berdosa, tidak mengapa seseorang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah di selain khutbah Jumat. Ai law qala wa'idhun ya'idhun nasa fil masjid. Maksudnya kalau ada seseorang yang memberi nasihat di masjid, fa innahu la yahrumul kalam fi hali sima'i mau'idhatihi. Tidak haram berbicara ketika mendengarkan nasihatnya, ya. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khassa bi khutbatil jumu'ah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan khutbah Jumat. Illa idza kana hadha alladhi yatakallamu yushawwishu 'ala al-wa'idh. Kecuali kalau yang ngomong ini mengganggu orang yang berbicara, orang yang berceramah, orang yang sedang memberikan nasihat. Fa innahu yahrum, maka ini haram, ya. Sekali lagi, illa idza kana hadza alladhi yatakallamu yushawwishu ala al-wa'idh aw ala man yastami'u ilaih. Kecuali yang ngomong ini, ngobrol ini mengganggu siapa? Mengganggu yang bicara, mengganggu yang sedang ngasihkan nasihat, mengganggu yang sedang ngasih ilmu, mengganggu orang yang sedang ngajar, ya, atau mengganggu peserta juga yang sedang dengar, fa innahu yahrum, maka hukumnya haram. Jadi kalau bapak ibu, ya, dari rumah ingin ngaji yang serius, niat cari pahala dari Allah, ikhlas, ingin mencatat, ingin menambah ilmu, pemahaman agama, kemudian duduk dengarkan,
cuma setengah jam atau sejam kurang lebih, dengar. Ada yang ngajak bicara, diam. Nah, itu bagus sekali kalau yang begitu tuh. Ya, temannya ngomong, tep, nyingkem, misalnya. Bisa nggak begitu? Ya, misalkan ada teman yang ngomong, bisa nggak? Bisa nggak kita ngomong, diam ya akhi, diam ya ukhti? Haram tidak kita ngomong begitu? Tidak haram. Tapi kalau di khutbah Jumat haram. Nah, ibu-ibu kalau mau ngomong boleh di khutbah Jumat. Ya, nggak ada yang larang. Tapi haram. Ya. Kalau di sini tidak haram. Antum ngomong akhi ansit, diam, nggak haram. Yang haram justru yang mengganggu. Ya. Dan kita selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi kita saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau ada yang ngobrol, kita cegah. Kita cegah. Akhi, ada yang bicara. Minimalnya antum menghormati yang bicara. Ya. Ciri orang itu menghormati dan punya adab, ketika ada khatib, ketika ada pemberi ceramah, ketika ada guru berceramah ngasih nasihat, dia diam. Itu tanda orang yang beradab. Ya. Dan ciri orang yang kurang beradab, ketika ada khatib, ada penasehat, ada guru bicara, dia ngobrol. Antum lihat di sekitar kita nih, ya. Dan itu ciri berarti orang itu banyak masalah. Jadi kalau ingin tahu orang itu banyak masalah, lihat di sekitar antum ngobrol nggak lagi ngaji ini. Itu ciri-ciri banyak masalah dia. Mungkin banyak utang kali, mungkin dimarahi sama suami, ya. Itu. Tapi kalau diem, itu bagus itu. Berarti tidak ada masalah itu dengan itu. Ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, ketika di majlis diam, tidak boleh ngobrol, bicara. Anda lanjutkan perkataan Syekh Utsaimin. Li'anna al-wa'idha ahyanan la yatahammalu itlaqan an yara ahadan yatakallamu wa huwa ya'idhu an-nas fayushawwishu 'alayhi. Karena ada orang yang berbicara, menjadi penasehat, menjadi guru, mengajarkan ilmu, dia tidak sanggup melihat di depannya ada yang bicara, ada yang ngobrol. Karena apa? Mengganggu, sangat mengganggu, hilang konsentrasinya. Ya, artinya kok ngobrol ya, gitu. Kok bicara ya, kok nggak hormati ya, begitu. Ada yang seperti itu. Ya, sama seperti antum. Ketika antum bicara, teman antum ngobrol, tidak nyimak bicara antum, tersinggung tidak? Tersinggung. Pikirannya ke sana kemari. Ada sebagian khatib, sebagian penceramah, sebagian guru yang mudah tersinggung. Tidak kuat dia, tidak konsen. Itu akan membuyarkan, dan dosanya kembali ke siapa? Yang ngobrol. Haram hukumnya. Ya. Fa fi hadhihi al-hal yahrumu alaihi an yatakallam. Maka dalam kondisi seperti ini haram hukumnya bicara. Haram hukumnya bicara. Ya. Walil wa'idhi an yukhrijahu minal majlis. Anda sengaja baca sampai akhir. Dan si wa'id, si guru, si penceramah punya hak untuk mengeluarkan dia dari majlis. Jadi kalau ada guru kita bilang yang ngobrol keluar dari majlis, itu hak dia, dan itu boleh. Ya. Tidak dilarang,
tidak tercela dan tidak dikatakan galak, tidak. Karena apa? Karena kata Syekh Utsaimin, li'annahu asa'al adaba, karena orang tersebut telah melakukan adab yang jelek, yang buruk. Nah, di majelis itu harus perhatian ya, walaupun guru antum tidak ingin disanjung, tidak ingin dikasih salam bolak-balik cium tangan dari sini sampai sini, enggak, cukup diam dan gitu. Ini adab yang baik. Jadi adab dalam majelis itu kita bisa ambil dari hadis ini ya. Syekh Utsaimin rahimahullah fikihnya luas sampai ke sini. Di majelis kita walaupun tidak diketahui sama guru kita, sama yang bicara, Allah tahu tidak? Allah tahu. Allah tahu antum buka HP maksudnya apa ya, WA, SMS gitu, tahu tidak Allah? Saya tanya, ketika di majelis buka HP WA-WAan ya, enggak perhatian sama majelis, Allah ngelihat tidak? Malu tidak sama Allah? Itu hendaknya kita ada rasa malu sama Allah. Kita lagi duduk di majelis, Al-Quran dibaca, hadis Rasulullah SAW dibaca, kita ngobrol. Imam Malik, ikhwan yang Allah muliakan, ketika baca hadis itu berwibawa. Baca hadis, beliau sebelum baca hadis di majelis wudu, tidak ada satu suara pun, tidak ada pergerakan, murid-muridnya khusyuk ya, apalagi ngobrol ya. Di majelisnya sangat berwibawa ya, karena bukan majelis banyolan ya, jadi majelisnya serius, tapi juga tidak menjadi orang yang ngaji tertekan. Ana nggak mau antum tertekan ya, karena sudah tertekan hidupan itu, tertekan sama istri, istri sama suami ya. Cuma bebas saja deh. Baik, jadi ini perhatikan ya, di majelis siapapun, di majelis manapun tidak boleh ngobrol. Amalkan, insya Allah manfaat dunia akhirat. Jadi kalau kita dapat ilmu, kita amalkan. Di majelis duduk. Di majelis itu tidak boleh membuat majelis di dalam majelis. Tidak boleh membuat majelis di dalam majelis ya. Ini buat guru-guru ikhwan ya, guru-guru ketika ngajar ya di kelas atau kajian anak-anak, kasih tahu jangan ngobrol, jangan. Tapi guru harus sabar memang, karena ketika awal dikasih ngobrol, dikasih kajian, anak-anak pernah diem. 15 menit kemudian berantakan, lari-lari. Guru itu susah ya, guru susah ngadepin anak, apalagi ngadepin anak-anak. Tapi harus pinter ya, harus pinter-pinter ngadepin anak-anak. Kapan kita marah, kapan enggak, tapi jangan sering marah sama anak-anak. Antum tinggal ngomong aja, misalkan ngadep anak-anak SMP, SMA, ketika antum ngajar pada ngobrol tuh, bilang aja, yang ngobrol kelihatannya malamnya masih ngompol, itu diem tuh, langsung diem. Oh ya. Jadi misalkan adik-adik atau anak-anak mau nggak tahu ciri yang malamnya masih ngompol apa? Itu yang ngobrol ketika Ustadz ngomong, oh dia langsung diam otomatis. Tapi faedah yang kelima, akhi, faedah yang kelima, anna zahiral mafhumi annahu la ba'sa an yatakallama al-insanu wal imamu yakhutubu yaumal 'id. Zahir dari mafhum ya, mafhum mukhalafah atau mafhum dari hadis ini, pemahaman lain, tidak mengapa seseorang berbicara ketika imam berkhutbah ketika khutbah Id. Jadi ketika khutbah Id
tidak ada larangan. Ya. Di sini larangannya khutbah apa ikhwan? Khutbah Jumat. Jadi ketika khutbah Id antum bilang ke kawan antum yang ngobrol, ansit ya akhi, diam akhi, dengarkan. Itu enggak terkena larangan. Berbeda dengan Jumat. Jumat ini subhanallah, keistimewaannya luar biasa, ya. Dan Jumat ini wajib kita dengarkan. Kalau khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri tidak wajib. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan bagi yang punya hajat, punya kebutuhan, yang mau tidak dengarkan khutbah silakan. Yang mau dengarkan silakan. Itu di khutbah Idul Adha dan Idul Fitri, dan memang demikian sunnahnya. Oleh karena itu ketika Rasul membolehkan demikian, kita pun membolehkan. Ya, jangan berlebihan. Jangan melampaui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kontraproduktif. Ada sebagian kita mewajibkan orang ketika khutbah Id, Idul Adha, Idul Fitri untuk diam, menahan jamaah. Enggak boleh. Ya. Jadi bahkan yang parahnya sunnahnya duduk, diam. Kebalik. Khutbah Id, khutbah Idul Adha, Idul Fitri itu tidak wajib. Bagi jamaah yang ada hajat keperluan, boleh dia tinggalkan majlis, tinggalkan lapangan. Ya, dan bagi panitia nggak usah teriak-teriak, biarin aja sudah, biarkan mereka pergi. Apalagi kalau misalkan khutbahnya tentang politik, ya, tentang Prabowo, tentang Jokowi, tentang apa lagi itu, pemilu. Aduh, apakah dipaksa harus jamaah dengar? Bubar akhi. Ya tidak. Seperti enggak ada ayat Allah, hadis Rasulullah SAW yang dibahas. Ya. Jadi fikih yang kelima, zahirnya dari mafhum hadis ini, bolehnya seseorang berbicara ketika imam berkhutbah di hari Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal imamu yakhtubu yaumal jumu'ah, imam sedang berkhutbah di hari Jumat. Jadi perbedaan khutbah Id dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat sebelum sholat, khutbah Id dilakukan setelah sholat, ya. Dan khutbah Id bagian daripada sholat, bahkan syarat. Kalau khutbah Jumat, kalau khutbah Id sunnah, ya, sunnah. Faedah terakhir, annal wa'ida yakunu bi fawati thawab kama yakunu bi husulil iqab. Wa'id, ancaman itu berupa dua hal, berupa tidak mendapatkan pahala. Yang pertama, ya, ancaman itu bentuknya dua hal. Satu, diancam tidak mendapatkan pahala, dan yang kedua diancam dengan mendapatkan dosa, sanksi. Bukan dosa, sanksi ya, sanksi, azab, ya. Nah, azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi, ya, insyaallah. Kalau ada pertanyaan silakan ikhwan, pakai kertas, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jadi faedah yang keenam ini penting sekali ikhwan ya. Jadi ancaman itu bentuknya bisa berupa azab, orang yang melakukan tindakan yang menyimpang ya menurut syariat Allah, ini diancam dengan dua, bisa dengan azab atau tidak diberi pahala, atau bahkan dikurangi pahala. Dikurangi apa? Pahala. Di sini contohnya adalah hadis Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, barang siapa yang memelihara anjing ya, selain anjing untuk menjaga ternak, menjaga tanaman ya, kata Rasulullah SAW, intaqasa min ajrihi kulla yawm qirat.
akan berkurang pahala yang dimiliki darinya setiap harinya satu qirat. Satu qirat itu seperti gunung Uhud. Nah, ini ancaman dari Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang melakukan ini. Jadi orang yang memelihara anjing ini pelanggaran, ya. Boleh memelihara anjing kalau ada tujuan. Ada 3 yang dibolehkan. Anjing berburu, untuk berburu boleh tidak? Boleh. Yang kedua, anjing untuk menjaga masyiyah, menjaga hewan, atau menjaga perkebunan, tanah pertanian, tanaman. Di sebagian tempat, ya, ada babi hutan merusak. Mereka ketika ada anjing takut. Nah, kalau memelihara karena ini boleh, tapi kalau tidak ada perlunya, hukumnya haram, ya. Kita sayang sama makhluk Allah, binatang, tapi kita juga harus tahu ilmunya, ya. Nah, kita harus pertengahan, tidak boleh berlebih, nggak boleh berkurang. Ada di antara kita, ikhwan Allah muliakan, karena mentang-mentang anjing itu najis, lihat ada anjing dilempar pakai batu, ya. Haram atau halal? Haram, akhi. Dan nggak boleh dibunuh kecuali kalau anjing itu anjing gila, ya, rabies dan mengganggu, antum baru boleh bunuh. Tapi kalau anjing yang tidak galak lewat, kasihan. Apalagi anjing itu kehausan, kelaparan, boleh tidak kita kasih makan? Boleh. Dapat pahala tidak? Dapat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Antum bisa bayangkan wanita pezina, ya. Kerjanya zina wanita itu. Hasil uang dari zina yang masuk ke tubuhnya, antum bisa bayangkan. Yang dimakan hasil zina, dia melakukan perbuatan zina, Allah ampuni. Karena apa? Menolong makhluk Allah, anjing, dikasih air minum, Allah rahmati, subhanallah. Saya tanya ikhwan, kenapa wanita pezina ini diampuni oleh Allah, dikasih rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana laki-laki yang kehausan, dia juga minum air, turun di sumur, naik kemudian lihat anjing kehausan, anjing itu menjilat-jilat tanah mencari air, bekas-bekas air, kasihan Allah subhanallah, dia kasihan, turun lagi, copot sepatunya dan kata Syekh Abdul Razak menunjukkan sumurnya susah. Kenapa susah? Dia susah payah turun naiknya sampai menggigit apa? Menggigit sepatunya. Dia naik dengan menggigit sepatunya, naik ke atas, kasih air minum, sampai berat seperti itu untuk anjing itu. Allah kasih rahmat, Allah masukkan dia ke sorga, subhanallah, ya. Ini berbaik kepada binatang yang dianggap najis. Jadi nggak boleh kita timpuk, nggak boleh kita lempar, apalagi dipukul sampai mati, nggak boleh. Apalagi disiksa di dalam karung, ditepuk-tepuk sampai mati, katanya enak dimakan, ya. Ini lebih keji lagi, ya, lebih keji. Ini anjing sebenarnya kalau ini. Jadi ikhwah, kenapa wanita itu, ya, Allah rahmati, Allah ampuni dan masukkan ke surga padahal pezina? Begitu juga dengan laki-laki tadi. Kenapa? Ahsan, ikhlas. Kuncinya di sini. Ketika dia membantu, ketika dia menolong, ikhlas. Tidak ada harapan, tidak ada keinginan dipuji oleh siapapun. Otomatis dia kasihan sama anjing tersebut, langsung ambil air, kasih, selesai. Nggak mau ada yang lihat. Ini rahasianya.
Dan ini hebatnya rahasia ikhlas, ya, yang zaman sekarang sangat sulit. Soalnya saya panjang, akhi, ya, untuk ikhlas. Kenapa? Orang sekarang beramal harus ada di TikTok, ya, ayo sumbang sekian. Orang sekarang beramal harus dipoto. Orang sekarang beramal dimasukkan ke status. Ya Allah, ya. Kemudian dia bicara, kita harus ikhlas. Kaif ikhlas, akhi? Antum mengajarkan enggak ikhlas? Ya, lihat, pezina tadi dirahmati sama Allah, dimasukkan ke surga karena keikhlasannya. Ini yang tidak dimiliki banyak orang di masa sekarang, ikhlas. Dan Anda bisa katakan bahwa keikhlasan susah bagi orang yang kegiatannya ingin dipuji. Itu susah. Bagi yang ingin mendapatkan masa banyak, itu susah. Anda nggak usah sebutkan siapa-siapanya, ya. Jadi orang yang kegiatannya itu mencari masa, ya, itu susah ikhlasnya. Susah ikhlasnya. Makanya dakwah para nabi dan rasul itu nggak nyari masa. Dakwahnya tauhid, ya. Dan jangan dikatakan dakwah mereka tidak berhasil. Padahal Rasul menghabarkan pada kita, ada di antara para nabi dan rasul pengikutnya 1, 2, sekian. Bahkan ada di antara para nabi dan rasul tidak ada pengikutnya sama sekali. Apakah mereka dikatakan tidak berhasil dakwahnya? Tidak. Jadi kita manhajnya harus diperhatikan lagi, ikhwan. Betul-betul kita perhatikan, ya. Kita kalau ngajar murid 1, 2 ajar, 10 ajar, ya. Dan usahakan kita tetap usahakan ikhlas, gitu. Lihat. Jadi wanita tadi pezina itu masuk surga, diampuni sama Allah karena itu. Dan itu yang bicara ulama Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, kan ikhlas. Jadi ikhlas penting. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Dulu ana pernah melakukan dosa besar. Namun ana sudah bertaubat dan berusaha istiqomah. Qaddarullah, ana tergoda lagi melakukan dosa tersebut, bahkan sampai berulang-ulang. Mohon nasihatnya agar ana bisa berhenti dan Allah berkahi hidup ana. Karena efek dosa ini sangat menghancurkan dunia dan agama ana di masa lalu. Ana takut terulang lagi, bahkan lebih parah. Jazakallahu khairan. Iya. Pertama, Allah memerintahkan kepada kita semua yang melakukan dosa untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat yang benar-benar. Taubat yang benar-benar itu ada kriterianya. Meninggalkannya ikhlas karena Allah, kemudian berazam untuk tidak melakukan lagi, dan harus ada penyesalan, dan tobatnya sebelum meninggal dan sebelum matahari terbit dari barat. Dan bagi yang melakukan dosa, jangan putus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya. Ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada
manusia, hamba-hamba Allah yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dari yang kecil sampai yang besar, walaupun dosanya sepenuh bumi. Allah mengampuni dosa, jangan putus asa. Walaupun dosanya banyak, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu disifati oleh Nabi SAW dengan khata'. Kata Rasul, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam melakukan kesalahan. Saya tanya ikhwah, khata' sighahnya dalam ilmu sorof, ilmu morfologi, sighahnya sighah apa? Siapa yang tahu boleh pulang. Sighahnya fa'al, mubalaghah. Mubalaghah artinya apa? Seseorang melakukan kesalahan bisa berulang. Khata', salah banyak. Tetapi Rasul katakan, wa khairul khatta'inat tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan orang yang tawwab. Tawwab itu apa? Kembali terus, kembali lagi, ya, taubat. Jangan putus asa, jangan putus asa, jangan biarkan setan masuk mewaswasi dan membisiki Allah nanti tidak mengampuni. Jangan. Allah Maha Pengampun, jangan putus asa. Tapi ingat, Allah juga azabnya pedih. Allah murka orang yang melakukan perbuatan dosa. Segera tinggalkan perbuatan dosa, dan cara meninggalkannya, meninggalkan wasilah-wasilah yang menghantarkan ke dosa itu. Ciri-ciri taubat yang benar, orang yang bertobat itu memutus tali yang menghantarkan ke perbuatan yang ia lakukan sebelumnya. Misalkan berteman dengan teman yang mengingatkan dia kepada dosa itu, putus itu pertemanan itu, langsung putus. Ya, seperti dalilnya, siapa yang tahu dalilnya? Ahsan, orang yang membunuh 99 nyawa, ya, kemudian datang kepada rahib, disangkanya orang berilmu, ada nggak taubat? Nggak ada, sekaligus 100. Tanya lagi, ada nggak orang yang berilmu? Ini singkatnya ya, ada. Kemudian ada nggak taubat? Ada. Apa yang menghalangi taubat engkau dengan Allah? Nggak ada. Akhirnya sama orang yang berilmu itu dikasih tahu, engkau pergi ke negeri fulan, negeri A, di sana engkau beribadah dengan mereka kaum yang soleh, suruh meninggalkan kampungnya, ya. Nah begitu, ya. Dan di antara sahabat Nabi juga yang dihajar selama 50 hari siapa? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, ikhwan yang Allah muliakan, ketika tidak ikut perang apa? Perang? Siapa yang ingat? Perang Tabuk. Ya. Beliau tidak ikut bersama dua sahabat yang lain, jadi 3. Itu dihajar selama 50 hari, nggak disapa, nggak disalam, ya, sampai sempit. Datang surat dari orang kafir, raja kafir, subhanallah, tahu orang kafir bahwa Nabi SAW sedang hajar Ka'ab bin Malik. Datang surat, siap untuk membantu dan menerima kalau mau datang, dimuliakan di negeri kafir. Dia baca, dirobek, dirobek sama Ka'ab bin Malik.
Padahal saat genting itu Ka'ab bin Malik. Antum baca hadis itu sampai nangis, akhi. Allah, ajib, kisahnya sangat ajib, menakjubkan. Kisah orang yang beriman. Panjang hadisnya. Dirobek sama Ka'ab bin Malik. Karena apa? Ini bisa menghantarkan kepada maksiat, kekufuran. Begitu juga ketika ingin bertobat, putus semua jalan yang menghantarkan kepada perbuatan maksiat itu. Insya Allah tobat antum berhasil. Tapi kalau belum diputus, jangan salahkan kalau antum kembali lagi. Tapi ingat, jangan putus asa. Dan ingat Allah Rahim, tapi ingat Allah azabnya besar. Allah azabnya keras, Efeknya, kalau berbicara masalah efek maksiat, subhanallah, panjang. Maksiat ada efeknya tidak? Ada efeknya. Sebagaimana ketaatan ada efeknya, maksiat ada efeknya. Cepat atau lambat. Kalau ingin berkah, perbanyak taat. Orang yang ngaji Quran, adem tidak rumahnya? Adem. Rasul bilang baca Quran, baca surah Al-Baqarah di rumah, nanti akan apa? Setan lari. Ini efek kebaikan. Efek keburukan, Anda pernah ditanya sama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, antum tahu enggak maksiat ada efeknya? Apa dalilnya? Waktu ini hari Rabu sama ustaz-ustaz yang lain. Apa dalilnya? Dia bilang. Kita mikir semua, apa ya? Jadi banyak faedah. Setiap duduk mesti ada pertanyaan atau ada faedah, enggak mesti pertanyaan, ada faedah. Nah itu diantara yang Anda ingat. Apa dalilnya? Dia bilang. Kita bilang ada yang A, ada yang B, ya kan? Saya sih bilang, antum kalian tahu Hajar Aswad? Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dulu batu yang putih dari surga. Turun batu semulia-mulianya batu. Apa kata Rasul? Batu aswad ini jadi hitam karena khotoya Bani Adam, karena dosa-dosa anak cucu Adam. Berpengaruh tidak? Berpengaruh ke batu. Makanya kalau orang bermaksiat, berpengaruh kepada anak, berpengaruh kepada istri, berpengaruh kepada suami, dan berpengaruh kepada sekitar. Maksiat, oleh karena itu kalau kita melakukan maksiat, wal'iyadzubillah, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang ngobrol saat khutbah, lalu kita mencolek yang ngobrol atau meletakkan jari telunjuk di bibir agar mereka diam, apakah dibolehkan? Nggak boleh, dicolek gitu, atau suruh diam gitu ya. Nah, kalau majelis ini boleh, kantum. Kalau ibu-ibu lihat ibu-ibu ngobrol sama yang lain, colek aja deh, itu boleh, Tapi kalau di Jumat enggak boleh, jangan. Takutnya masuk ke hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, man massa al-hasa faqad lagha. Barang siapa yang menyentuh kerikil, dia telah melakukan lagwun. Main-main kerikil gitu. Makanya lagi khutbah Jumat jangan main-main HP, akhi. Gitu-gitu. Lampar tuh. Dengarkan khatib. Kata Rasul, man massa al-hasa faqad lagha. Orang yang menyentuh hasa, kerikil, dia telah melakukan perbuatan lagwun. Ini nyolek berapa kali? Tidak boleh, Apabila terpaksa membawa anak balita pas sholat bersamaan di masjid, anaknya mengganggu sholat
Apa tetap sholat di masjid atau di rumah? Ya, untuk laki-laki wajibnya sholat di masjid. Nah, gantian dulu sama ibu, sama istri. Ya, anaknya pas lagi sholat taruh di rumah, gitu. Ini tidak menjadi alasan meninggalkan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mandi Jumat itu dilakukan setelah masuk waktu syurukkah? Jika iya, jika kita junub di waktu Jumat sebelum subuh, apakah berarti kita harus mandi 2 kali? 1 kali sebelum subuh untuk sholat subuh, dan 1 kali setelah syuruk. Kalau antum mandi sebelum subuh bukan untuk mandi Jumat, ya, itu mandi subuh, ya. Baik. Itu mandi Jumat itu bagusnya di hari Jumat, ya. Pas antum mau berangkat lebih bagus, ya. Pas antum mau berangkat lebih bagus ke masjid tuh mandi bersih-bersih, ya. Karena kalau kepagian kadang nanti bau lagi, karena mandi Jumat itu bukan mandi junub. Sekali mandi Jumat bukan mandi junub. Tapi kalau seandainya pas di hari Jumat junub, antum mandi junub sekalian niat mandi Jumat, nggak apa-apa, ya. Tapi ini kejauhan, ya. Kalau sebelum subuh, gimana membunuh Yahudi, gitu, ya. Anda lupa mau bahas tentang apakah benar sholat berjima di hari Jumat membunuh Yahudi. Itu dibahas tuh harusnya, ya. Kenapa, Pak? Iya. Ustadz, karena khutbah Jumat bagian dari sholat, bagi yang sengaja hadir di masjid saat iqamah atau tidur saat khutbah harus menambah sholat duhur 4 rakaat syukron? Tidak, ya, tidak harus. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.